Yasudduna an sabilillah. Mereka ingin menghalangi manusia dari dakwah salafiyah. Hati-hati, ustaz-ustaz salafiyah, dakwah salafiyah yang berusaha disudutkan, direndahkan kehormatan mereka dengan tujuan adalah yasudduna an sabilillah, adalah agar manusia ini tidak beragama sebagaimana agama yang dia bawa Nabi SAW. Agar mereka ini menutup jalan manusia untuk mempelajari dakwah salafiyah, dakwah yang dibawa oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat zaman rahmatullah, dakwah salafiyah adalah dakwanya yang dibawa oleh Nabi SAW. Maka kalau Anda menghalangi dakwah salafiyah, menyudutkan dai-dai salafiyah agar manusia jauh dari dakwah salafiyah, maka mungkin adalah syaitan dari kalangan manusia. Hati-hati. Ini orang sudah sangat keterlaluan. Yasudduna an sabilillah. An sabilillahi dia terjemah dari dakwah salafi atau wahabi. Ansabilillahi itu Pak Malik ya. Itu maknanya dari jalan Allah, dari agama Allah. Kok bisa Anda maknai, Anda tujukan mereka orang-orang yang menghalangi manusia dari dakwah salafi? Mana ada kata salafi di sana, apalagi wahabi Pak? Yang Anda maksud dakwah salafi itu apa sih? Salafi itu apa yang Anda maksud? Wahabi, hah? Wawasan agamanya hanya bid'ah itu. Di dalam memahami Islam, kita tahu kan, dalil kita yang sudah kita sepakati Al-Quran hadis. Nah ini dalil utamanya umat Islam, Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi Pak Malik dan semua pengikutnya Wahabi itu ya, dengarkan ini sampai selesai. Di dalam Al-Quran itu sendiri Pak, ada ayat-ayat yang masih belum jelas maksudnya. Karena di dalam bahasa Arab itu terkadang lafaz itu mustarok. Ada kalanya muradif, Pak. Ada kalanya mutlak. Ada kalanya muqayyad. Takhsisul kitab bil kitab, kayak takhsisul kitab bis sunnah, atau takhsis sunnah bil sunnah, atau takhsis sunnah bil kitab. Itu Anda harus pelajari, Pak ya. Contoh-contoh ya. Di dalam ayat suci Al-Quran, di antara salah satu yang membatalkan wudhu adalah aula mastumun nisa, atau kalian lamastum. Lah, lamastum ini teman-teman ya, ini ayat kan, aula mastumun nisa. Lamasa itu masih khilaf bainal fuqaha. Apakah makna aula mastumun nisa ini adalah menyentuh wanita yang bukan mahram, atau maksudnya jima? Dalam hal ini Pak, ayatnya sama, tapi dalam pandangan mazhab Maliki, yang dimaksud ayat ini adalah jima. Karena lamasa itu jima maknanya. Namun menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i, aula mastumun nisa maksudnya adalah menyentuh. Menyentuh wanita yang bukan mahram bagi pria ya, atau jima. Kedua-duanya dipakai oleh Imam Syafi'i. Baik jima ataupun bersentuhan kulit antara pria wanita yang bukan mahram itu membatalkan wudhu. Tetapi dalam pandangan Imam Malik, hal itu tidak membatalkan wudhu ketika sekedar bersentuhan. Karena yang dimaksud ayat itu adalah jima. Berbeda di dalam memahami ayat itu maklum Pak. Ayatnya bisa saja sama, hadisnya sama, tapi cara memahami itulah berbeda. Dan itu yang kita temukan juga dari beberapa ulama-ulama antar mazhab. Tetapi mereka itu tidak pernah Pak berteriak, "Oh, Anda telah menghalangi dakwah kami, dakwah Islam." Enggak. Ya contoh aja lah, contoh Imam Ahmad bin Hambal. Anda kan katanya mau ngikuti ulama salaf. Imam Ahmad bin Hambal diantaranya ya. Dan apalagi kita tahu pendiri Wahabi yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya yang bernama Ar-Rasailus Syakhsiyah, dia sangat tegas mengatakan, wa amma madhabuna fa madhabul imami Ahmad bin Hambal imami ahli sunnah. Madhab kami adalah madhabnya Imam Ahmad bin Hambal, yaitu imamnya ahli sunnah. Ternyata Pak, di dalam kitab-kitab ulama-ulama yang bermadhab Imam Ahmad atau Hambali, mereka menyatakan bahwa Imam Ahmad bin Hambal berkata, ketika kalian memasuki pekuburan atau sedang ziarah kubur, maka bacalah Al-Fatihah. Bacalah surat Al-Fatihah atau Ummul Kitab, baca juga Al-Mu'awwidhatain, dan baca juga surat Al-Ikhlas. Kemudian hadiahkan pahala itu kepada penduduk kubur. Disuruh hadiahkan pahala bacaan Al-Quran Pak oleh Imam Ahmad. Kenapa kata Imam Ahmad? Karena pahala ngaji Al-Quran itu akan sampai kepada mayit. Dan ini Pak ulama salaf.
Lalu kemudian Anda berteriak-teriak seumpama, oh itu bid'ah, bid'ah. Katanya salaf. Kok malah salah fikir kalau begitu? Ya toh meskipun Anda itu tidak setuju, tapi minimal lah. Jangan sampai keluar-keluar haram, bid'ah. Nanti siapapun yang menghalangi kita berarti menghalangi dakwah Islam. Apa sih maksudnya? Kok sudah mensetarakan diri dengan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Berbeda itu wajar, Pak. Di dalam memahami Islam itu berbeda, wajar. Ayatnya sama, hadisnya sama, tetapi cara memahami yang berbeda. Apalagi kita tahu sendiri, yang namanya dakwah salaf, mengikuti ulama-ulama salaf, sangat menjauhi kebohongan. Dan orang ini, teman-teman, sudah lama saya ajak diskusi ini ya. Dia itu kan membela yang namanya Farhan Abu Furaihan dan Badrus Salam. Ketika itu Farhan ataupun Badrus Salam, dia menyatakan bahwa Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Kata orang ini, pendapat yang dinyatakan oleh Badrus Salam maupun Farhan Abu Furaihan Al-Wahhabi itu adalah benar katanya. Yaitu Imam An-Nawawi mengkritik ulama yang menganjurkan melafadzkan niat. Padahal bagi orang yang bisa baca kitab, ngecek sendiri di kitab Imam An-Nawawi, baik dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab maupun kitab-kitab Imam An-Nawawi yang lain, sangat tegas, sangat jelas justru Imam An-Nawawi menganjurkan kita umat Islam ketika sholat sebelum takbiratul ihram kita membaca atau melafadzkan niat usolli atau nawaitu itu. Itu kalau memang mau mengutip pendapat Imam An-Nawawi. Kalau Anda itu seumpama tidak mau melafadzkan niat, monggo silahkan. Tapi tolong jangan berdusta, jangan berbohong atas nama Imam An-Nawawi, ulama besar Syafi'iyah. Apakah dusta ini yang Anda maksud dakwah salaf? Hah? Atau itu dakwah salah fikir? Ada lagi seorang ustadz sanjungan kaum Wahabi itu yang bermasalah, namanya Khalid Basalamah. Ketika itu dia mendapat pertanyaan, apakah arsy itu makhluk atau bukan? Apa jawabannya? Saya tidak tahu apakah arsy itu makhluk atau bukan. Allahu a'lam. Kok ada seorang ustadz dakwah salaf tak ngerti, tidak paham, tidak tahu apakah arsy itu makhluk atau bukan? Kok bisa ini? Hah? Padahal kita semua sudah tahu kaum muslimin ya, bahwasanya arsy itu ciptaan Allah, makhluk Allah. Wa huwa rabbul arsyil azim. Dialah Robnya arsy. Jelas di Al-Quran. Dakwah salaf kok gak tahu kipiye rek. Allahu a'lam. Ada lagi Ustadz Wahabi juga bermasalah ini ya. Ketika mendapat pertanyaan daripada jemaahnya. Ada orang yang ketika berwudu, dia membasuh wajah dan kening. Nah ini, apakah sah wudunya? Lalu orang itu menjawab, nama orang itu adalah Khalid Basalamah. Orang itu menjawab, setahu saya wudunya sah. Karena rukun wudu, yang termasuk rukun wudu adalah membasuh wajah dan tangan sampai siku saja. Selain itu adalah sunnah muakkadah sebagaimana tayammum. Ya Allah, inikah dakwah salaf yang jelas-jelas telah menentang ayat suci Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalam satu ayat pun atau hadis Nabi yang mengatakan rukun wudhu adalah membasuh wajah dan tangan sampai siku saja. Nggak ada. Justru di Al-Quran itu Pak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ila sholati, ketika kalian ingin melaksanakan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuh juga tangan kalian sampai siku atau beserta siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh juga kaki kalian sampai yang namanya apa itu mata kaki atau beserta mata kakinya. Itu Pak, di Al-Quran nggak ada rukun wudhu cuma 2. Ini dakwah salaf, atau salah fikir. Ya sudduna an sabilillahi, Anda terjemah mereka menghalangi orang lain atau manusia dari dakwah salafi Wahabi. Apakah sudah yakin para ustadz Wahabi itu berada dalam kebenaran sehingga orang lain yang tidak sependapat dengan mereka dianggap keluar dari kebenaran itu sendiri? Ayolah, jangan terlalu pede. Apalagi berdusta dan membela kedustaan. Kedustaan yang dilakukan oleh Farhan Abu Furaihan
ataupun Badrus Salam LC Al-Wahabi itu kalian itu ya. Ingat itu ya. Hati-hati ya Malik. Apa enggak terima? Ayo kita diskusi. Beranikan diri lah. Ayolah. Nyerocos di YouTube. Setelah diajak diskusi, ngumpet, lari, nggak ada kabar. Semoga sehat-sehat aja ya. Khawatir aja takut ada apa-apa. Nanti apa ya, sakit atau apalah seperti siapa itu YouTuber Wahabi, Lampai ya, Lampai Channel itu. Ketika kami ajak diskusi, kan kebetulan teman-teman orang itu masuk di kolom komentar. Saya pin itu orang ya. Setelah itu saya ajak diskusi, dijawab pengisi di channel Lampai Channel masih sakit katanya. Langsung sakit itu diajak diskusi. Ya Allah. Dan saya merasa sangat bersalah teman-teman ya. Saya merasa bersalah. Ya Allah, maaf saya ya Allah, maafkan saya ya Allah. Karena saya sudah membuat sakit Sutat Sanjungan Wahabi karena diajak diskusi. Ya Allah, ayolah kalau masih mental kerupuk gak usah keluar-keluar di YouTube mental kerupuk, diterpa angin langsung kacep.